Oke Mas Bro, kita lanjut part 2, tapi sebelum itu kita lihat saham syariah dan syariah. Yang pertama adalah Raffi. Raffi ini syariah atau enggak saya kurang tahu karena papan baru IPO tadi, ya nggak tahu saya. Akses syariah guys, terus ada Adro syariah guys ya. Hafal saya ini. Terus ada ITMG syariah, terus di part 2 ada Doid, DOOID. Doid ternyata nggak syariah ya, nggak syariah Doid. Terus ada Tekim yang 7 kimia, ini syariah guys. Terus ada JSMR, ini non syariah juga ternyata. Terus ada Wika ini saham syariah. Oke, yang nggak syariah itu Doid, JSMR ya, sama Raffi ini saya nggak tahu. Next kita langsung bahas adalah Doid. Nah Doid ini adalah saham batu bara juga guys, sama guys ya. Dan kita lihat quarter profitnya dulu dari Doid, karena udah lama saya juga nggak masuk Doid. Nah Doid ternyata PBV-nya masih 0, di saat saham-saham batu bara yang lain PBV-nya udah mahal-mahal ya, udah satu kali. PTBA, Adaro udah 1 kali lebih, ITMG udah 2 kali, terus apalagi Indi udah lebih, Harum udah 2 kali. Nah Doid ini masih 0, guys. Dan kalau kita lihat profitnya ini dari rugi ke untung ya, quarter 2-nya untung guys. Nah kita lihat every quarter rugi ya, kemarin quarter 1-nya, tapi quarter 2-nya udah untung lagi. Kita lihat di sini untuk Doid. Ada BK ya, walaupun sedikit. Ini bukan kalau kita lihat di sini Doid ada sih kayak gini. Kita lihat yang agak lama aja. Saya juga jarang masuk Doid. Ternyata masih ada BK di AVG 353. Oh, di bawah guys ternyata BK. YP di 37 ya. Terus ada KI di 36. Nah, kita lihat lebih lama lagi. Saya juga biar tahu, saya belum tahu juga. Doid ada RX di 400. BK di mana BK? Oh, BK berarti udah cuan dia. Terus NI di 400. Nah ini ada RX nih, beli banyak banget nih NI guys. NI punya 192 miliar di AVG 450. Nah ini Mas bisa jadi referensi nih, kemungkinan bisa sampai sini nih untuk si Doid ya, 450. Wah di target ke 400 aja oke banget nih untuk Doid guys. Target ke 400 aja udah lumayan ini. Masih jauh di AVG nya di bawah si NI ya. Bener ya? Oke, mantap. Nah, kalau kita lihat di sini untuk bagi teman-teman yang mau ikut Doid ya bisa diambil di 364 ya, mungkin TP di sekitar di sini guys ya, di sekitar 372 sampai 380 lah di antara ini guys untuk Doid besok. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2 adalah Tekim yang 3G kimia ya. Oke, Mas Bro ketinggalan konstruksi nggak hari ini? Oh, saya bahas Wika nih. Saya bahas Wika. Nah, Tekim Mas Bro di sini. 3G Kimia. Nah, Tekim ini adalah perusahaan kertas terkemuka di Indonesia dengan PBV sekarang 0,76. Murah guys, Tekim ya. Profitnya kalau kita lihat di sini autonya itu profitnya ya turun tapi tipis. Ya, turun tipis sama kayak Akses tuh ya. Untuk equity-nya naik. Ya, no problem, PBV murah. Untuk DER-nya juga oke untuk Tekim. Terus untuk ROE-nya juga lumayan. Oke, ini perusahaan yang menurut saya sih sangat bagus ya. Perusahaan kertas terbesar di Indonesia termasuknya. Kita lihat Tekim ya untuk broker Sameri. Nah, untuk Tekim di sini kita lihat dari foraging-nya. Ada AK, ZP, BK, guys, masuk di sini. Ya, udah mulai diakumulasi asing si Tekim. Terus ada AK, kita lihat di sini bener ya. Asing udah mulai istilahnya mengakumulasi ya Tekim. Kita lihat di sini Tekim. Kita lihat Tekim. Nah bagi teman-teman, gue nggak suka lah masuk ke batu bara ya, udah pada tinggi-tinggi takut. Nah kalau masuk yang di tinggi udah di saham-saham tinggi takut, ya udah ini loh masih di bawah takut juga. Ya udah nggak usah beli saham gitu, beli aja tanah kapling guys. Kalau beli saham di atas takut, di bawah takut, udahlah nggak uninstall aja sekuritasnya, tarik dananya beli tanah kapling, nggak usah beli saham. Oke, kita lihat di sini Tekim juga udah ngegas ya volumenya, udah buat 2 candle yang sama. Kalau menurut saya Mas Bro Tekim ya, kalau mau di swing ya, target terdekat adalah ke sini.
garis warna biru cucuk burung nih, cucuk burung udah saya buat nih. Nah, nih saya buat cucuk burung di sini, guys. Oke, targetnya ya ke sini. Berapa? 67. 6.700 adalah target terendah dari Tekim, guys. Itu yang terendah ya, bottom. Kalau misalnya tembus ya mungkin nyampe ke 8.000 lagi Tekim, guys. Ke 8.000 lagi untuk Tekim. Karena untuk ke 8.000 juga PBV masih satu kali kan, masih murah. Oke ya, kita lihat di sini untuk Tekim target terdekat berapa tadi? 6.700. Bener ya? Di sini. Nah, di sini guys target terdekat 6.700 untuk si Twiji Kimia. Ya, kalau bagi teman-teman yang mau scalping monggo, mau dicuan di 6.500, 6.600 monggo terserah ya kalau mau scalping. Kalau swing sih target saya ke 67. Oke, terus selanjutnya adalah Jasa Marga. Nah, oke, di sini siapa yang suka pergi lewat tol ya? Ya, ini adalah Jasa Marga. Saya kenalin di sini teman-teman. Mungkin ini JSMR agak kurang terkenal ya dibanding dengan blue chip lain. Makanya ya ini jarang banget dibahas oleh para trader sih JSMR nih. Jarang dibahas ya. Mereka kalau bahas ya mungkin Tekim itu udah sering ya, INKP sering. Kalau yang Jasa Marga ini sering jarang banget dibahas. Padahal kalau kita lihat di sini udah disupport nih, udah mantap sekali. Dan kalau kita lihat dari broker Samer, Mas Bro ini kaget. Gubrak, jebret. Wih, hari ini guys, hari ini full asing beli ya. Nggak ada yang jual. Jadi mungkin wah udah murah nih Jasa Marga nih, beli. Asingnya tuh bener-bener nggak ada yang jual. Bener, kalau kita lihat dari tanggal 1 juga akumulasi terus asingnya. Mantap sekali untuk si Jasa Marga ini, Mas Bro. Harganya di bottom, takut nggak beli di sini guys Jasa Marga? Nah, kalau takut ya nggak usah beli saham, beli tanah kapling. Tekim takut, Jasa Marga takut. Ya udah beli ITMG takut juga. Waduh, bahaya deh. Oke, ini udah di bottom untuk Jasa Marga dan asing akumulasi. Targetnya kemana? Nah, fundamental dulu guys. Murah guys, PBV masih 0, profitnya juga naik. Ya, equity juga naik. Ya, untuk DER-nya memang besar kalau saham-saham seperti ini. Ya, saham tol ya, jalan tol dan ya Jasa Marga lah ya, punya pemerintah kan negara, punya negara guys. Ya kayak Mas Bro beli Telkom lah. Di Jasa Marga sama kayak Mas Bro beli Telkom. Oke, kita lihat di sini targetnya. Nah, kalau kita ngomong targetnya berapa jadinya kalau gue mau beli. Nah, oke lah. Kita buat plan ya. Ada di sini untuk plan di bulan Juni. Nah, kita lihat di sini ada AVG-nya di 35 guys. Rata-rata 356, 350 targetnya 3550. Oh, nah kita lihat di sini. Oke. Nah, mungkin target terdekat ke situ ya, 3550, atau kalau misalnya masuk mau niat scalpingan ya mungkin ambil 3460, 3470 ya, TP di 3530 sampai 3550 dan mungkin aja besok akan hijau ke sini guys untuk si Jasa Marga. Oke, terus selanjutnya adalah Wika. Nah, Wika ini udah mulai konstruksi udah mulai manggung. Tapi ini belum terkonfirmasi uptrend ya. Karena kalau kita lihat di sini, ini juga pernah volumenya besar itu balik. Ini pernah volumenya besar break. Ini break EMA 20 dan EMA 50 kan, tapi balik turun. Ini udah break juga di EMA 20, EMA 50 dan break turun. Ini juga ya break turun. Belum ada yang kayak gini guys. Nah, ini kan break EMA 20, EMA 50 golden cross naik terus. Bahkan dia nge-crossin EMA 200-nya. Yang ini belum terkonfirmasi, tapi udah tanda-tanda. Kalau kita lihat di sini guys, ini kan di bulan Agustus. Mas lihat di sini. Pertama kali Wika ini naik ya. Wika ini naik di tanggal 23 Agustus ya di sini. Pertengahan Agustus ya. Pertengahan Agustus itu mulai naik dan naik terus. Bahkan dari harga 800 sampai ke 1400 nyaris beggar guys. Nah, ini juga jadi kesempatan nih bagi teman-teman yang sini ini juga udah Agustus sekarang guys. Kalau dia ngulang, kenapa sih konstruksi ini kalau di sekitar bulan Agustus September itu suka ngenanjak? Karena waktu di sini ya di bulan Agustus dan September itu konstruksi itu istilahnya memperbaharui kontrak. Ya namanya konstruksi kan dia harus kontrak guys, kontrak
pembangunan. Nah, kontrak pembangunan tahun depan 2023 itu udah dibicarain di Agustus sampai September tahun ini. Seperti itu ya. Nah, waktu itu juga kenapa ngegas ya? Ini kan bicarain kontrak tahun 2023. Nah, justru kalau menurut saya Mas Bro, konstruksi manggungnya ya bulan-bulan ini kan lihat di sini ya. September nih ya. Agustus September naiknya, akhir tahun naik kan gitu kan. Sama seperti itu guys. Di tahun 2020 kayak gitu, di tahun 2021 juga kayak gitu. Sebelumnya, kalau sebelumnya di sini nih ya, di bulan apa nih? Oktober nih lihat nih. Kalau ini di Oktober ya mulai naiknya kan seperti itu. Ini di bulan apa? November ya kan. Di ini November nih ya, naiknya nanjak. Ini bulan apa? Ini di akhir-akhir tahun, guys. Ya, konstruksi itu oke lah. Mulai bulan Agustus September itulah mulai ngegas untuk Wika. Jadi kalau menurut saya Mas Bro, kalau misalnya Mas Bro itu nunggu Wika di harga 800 lagi di sini ya, kayak di candle-candle ini nggak akan dapat lagi kalau menurut saya di tahun ini. Dapatnya lagi nanti ya di tahun depan. Mungkin aja. Kalau menurut saya sih udah naik terus sideways di sini di atas ini baru naik ngegas. Saya kayak gini ya, guys. Semoga aja ya untuk Wika ini ya. Kalau saya sih optimis sih. Kita lihat di sini untuk Wika. Ya, apa yang terjadi di Wika? Nah, ada MG guys. Wow, mantap sekali. Nih, ada MG. Ini MG yang ngehaka nih. Ada BK, MG nih. Dedengkot-dedengkotnya nih. Beli dulu lihat tuh. BK, AKR. Pada ngeborong semua guys. Wah, jangan sampai ketinggalan nih. Jangan sampai nanti kan kita lihat Wika nih. Nggak tahu nih Wika di sini nih di sekitar 900-an pada diem baik orang-orang tuh. Diem nggak nanya Wika, boleh masuk Wika nggak? Kalau saya bilang di sini, boleh masuk Wika nggak? Waktu kalau ada yang nanya di sini, masuk aja udah nggak apa-apa. Saya ngomong kayak gitu. Waktu ada pernah yang nanya, masuk konstruksi bagus nggak? Saya saranin Wika dan PTPP. Dan masuk gitu, mereka ada yang masuk. Dan sekarang cuan. Dan kalau misalnya besok hijau lagi gitu di harga 1000 gitu, terus baru ada orang yang nanya, bagus nggak masuk Wika nih di harga 1000 kan? Terus saya jawab ya udah ambil aja barang saya kan gitu. Jadi jangan gitu guys. Jadi kalau lagi ya udah ngulang tahun lalu seperti ini harusnya Mas Bro udah paham lah ya, di sini nih ambil harusnya di sekitar sini nih untuk Wika. Nah kalau sekarang sih kalau menurut saya belum telat ya. Karena target Wika sih mungkin ke 1200 nih ya untuk si Wika. Oke, mungkin itu cuma sedikit. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.